down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Melati Masugi dengan MPM 02272311-240. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya tentang analisis risiko sistematis dan tidak sistematis dalam pembentukan portofolio saham di pasar modal. Tujuan dari presentasi ini untuk menggantikan nilai tugas UTS di mata kuliah metode penelitian. Langsung saja kita masuk pada videonya. Next. Selanjutnya pendahuluan. Pendahuluan terdapat beberapa poin. Yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat adalah manfaat penelitian. Next. Latar belakang. Dalam dinamika pasar modal global yang semakin kompleks, pengelolaan risiko menjadi aspek krusial dalam proses pembentukan portofolio saham. Gejolak geopolitik, perubahan kebijakan suku bunga, serta fluktuasi makroekonomi telah menimbulkan ketidakpastian pasar yang berdampak langsung terhadap volatilitas harga saham dan instrumen keuangan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melaporkan bahwa meskipun pasar modal Indonesia tetap resilient sepanjang tahun 2024 dengan kapasitas mencapai 12.719 triliun, investor tetap dihadapkan pada tantangan manajemen risiko yang semakin kompleks. Secara global, strategi portofolio tradisional seperti 60/40 tidak lagi memadai dalam menghadapi risiko sulmetan di saham dan obligasi yang dipicu oleh tarif perdagangan dan inflasi tinggi. Risiko dalam investasi saham umumnya diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis berasal dari faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh investor, seperti kebijakan moneter dan kondisi ekonomi global. Sebaliknya, risiko tidak sistematis bersifat spesifik terhadap perusahaan atau industri dan dapat meminimkan melalui strategi diversifikasi portofolio yang tepat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang kedua jenis risiko ini menjadi sangat penting untuk membentuk portofolio yang tidak hanya optimal dalam pengembalian tetapi juga tahan terhadap guncangan pasar. Strategi praktis diverifikasi lintas sektor dan lintas geografi terbentuk efektif dalam verifikasi risiko tidak sistematis. Studi empiris menunjukkan bahwa portofolio yang terdiri dari 40-50 saham mampu mengurangi risiko tidak sistematis hingga 90%. Selain itu, penggunaan strategi penganggaran risiko yang dialokasikan dinamis memungkinkan investor menyesuaikan ekspor risiko terhadap perusahaan pasar secara real time. Strategi ini menjadi sangat relevan mengingat volatilitas tinggi dan ketidakpastian global yang terus meningkat pasca pandemi dan di tengah konflik geopolitik. Modal-modal kuantitatif seperti Slew Air Tricks, optimasi stochastik, dan analisis simulasi semakin umum digunakan oleh investor profesional dalam menilai sensitivitas portofolio terhadap perubahan pasar. Next. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik dan pengaruh risiko sistematis dan tidak sistematis terhadap kinerja portofolio saham di pasar modal. Yang kedua, sejauh mana strategi diverifikasi mampu memitigasi risiko tidak sistematis dalam pembentukan portofolio saham di pasar modal Indonesia. Yang ketiga, bagaimana efektivitas strategi penganggaran risiko dan alokasi aset dinamis dalam mengelola kombinasi risiko sistematis dan tidak sistematis dalam portofolio saham. Yang keempat, bagaimana peran modal kuantitatif seperti Slew Air Tricks, optimasi stokastik, dan simulasi sensitivitas dalam menilai dan mengelola risiko portofolio
portofolio secara keseluruhan. Yang kelima, sejauh mana integrasi faktor-faktor ESG dan kecerdasan buatan atau AI dapat meningkatkan kemampuan prediksi dan pengelolaan risiko sistematis dalam pembentukan portofolio saham. Selanjutnya yang keenam dan yang terakhir, yaitu apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi investor dalam mengimplementasikan analisis risiko sistematis dan tidak sistematis dalam konteks pasar modal berkembang seperti Indonesia. Next. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Di mana tujuan penelitian terdapat 5. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik dan sumber risiko sistematis dan tidak sistematis yang memengaruhi perbentukan portofolio saham di pasar modal. Yang kedua, menganalisis strategi diverifikasi penganggaran risiko serta modal kuantitatif yang digunakan untuk mengelola kedua jenis risiko tersebut dalam konteks pasar berkembang. Yang ketiga adalah mengevaluasi efektivitas integrasi faktor ESG dan kecerdasan buatan dalam pemeriksaan dan mengelola risiko sistematis dalam portofolio saham. Yang keempat, menguji secara empiris kinerja portofolio saham yang dibentuk berdasarkan pendekatan manajemen risiko gabungan atau sistematis dan tidak sistematis di pasar modal Indonesia. Dan yang kelima adalah mengembangkan kerangka analisis manajemen risiko portofolio yang diadaptif terhadap dinamika pasar dan dapat diterapkan secara praktis oleh investor institusional maupun retail. Next. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi atas 4, di mana yang pertama adalah manfaat teoritis, yang kedua adalah manfaat praktis, dan yang ketiga adalah manfaat kebijakan, terus yang keempat adalah manfaat metodologis. Manfaat teoritis. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan teori manajemen risiko portofolio melalui integrasi pendekatan risiko sistematis dan tidak sistematis secara simultan. Penelitian ini juga memperkaya literatur dengan mengkaji pendekatan berbasis ESG dan teknologi AI dalam pengelolaan risiko portofolio yang masih relatif terbatas dalam konteks pasar perkembangan seperti Indonesia. Selanjutnya yaitu manfaat praktis. Penelitian ini menyediakan panduan praktis bagi investor, manajer investasi, dan pengambilan keputusan di lembaga keuangan dalam membangun portofolio saham yang optimal dengan pengelola risiko yang tepat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam memilih strategi yang sesuai untuk menyeimbangkan risiko dan pengembalian dalam situasi pasar yang dinamis. Selanjutnya adalah manfaat kebijakan. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi regulator pasar modal seperti OJK dan BEI dalam merencanakan kebijakan perlindungan investor dan penguatan tata kelola risiko di industri pasar modal. Rekomendasi dari hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan dalam menyusun kebijakan pengungkapan risiko dan pengembangan produk keuangan yang representatif terhadap risiko pasar. Yang selanjutnya adalah manfaat metodologis. Penelitian ini memperkenalkan pendekatan metodologis baru yang menggabungkan permodalan kuantitatif, integrasi ESG, serta penggunaan AI dalam konteks risiko portofolio. Hal ini dapat dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian lanjutan baik di bidang akuntansi keuangan, manajemen investasi, maupun teknologi keuangan. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka terdapat 2 poin, yaitu yang pertama penelitian terdahulu dan yang kedua adalah kerangka teori. Next. Penelitian terdahulu. Penelitian fenomenologis dalam akuntansi keuangan banyak dilakukan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai makna pelaporan keuangan dari perspektif pelaku internal organisasi. Ada 2 penelitian terdahulu. Yang pertama adalah Triyono
2016 meneliti makna akuntansi dari sudut pandang spiritual, masyarakat, pesantren, dan menemukan bahwa pelaporan keuangan dipahami sebagai bentuk ibadah dan pertanggungjawaban moral, bukan semata administratif. Dan yang kedua adalah dalam studi tentang pengukuran kinerja akuntansi sosial. Kamla 2009 menyoroti bagaimana perusahaan-perusahaan Timur Tengah mengkonstruksi pelaporan CSR mereka dengan nuansa religius dan budaya lokal. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang kerangka teori. Kerangka teori dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan fenomenologi yang memang realitas. Kerangka teori dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan fenomenologi yang memandang realitas sebagai konstruksi subjektif dari pengalaman individu. Dalam konteks akuntansi keuangan, sosial, dan takaful, fenomenologi memberi dasar teoritis untuk memahami bagaimana pelaku organisasi seperti manajemen keuangan, auditor, dan pengelola industri keuangan syariah memaknai kinerja tidak hanya dari fisik angka, tetapi juga dari sudut pandang sosial, spiritual, dan etika. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan interpretatif bahwa informasi akuntansi merupakan hasil dari interaksi sosial yang setara nilainya. Dalam konteks ini, kerangka teoritis dibangun dari 3 pilar utama. Yang pertama, pengalaman fenomenologis individu terhadap yang pertama, kinerja keuangan, yang kedua, kinerja sosial, dan yang ketiga, kepatuhan syariah atau takaful. Setiap dimensi memiliki variabel subjektif yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya, nilai-nilai keagamaan, serta ekspektasi masyarakat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dimensi ini tidak dapat dipahami secara utuh tanpa menggali makna yang dialami langsung oleh pelaku organisasi dalam konteks sosial mereka. Secara konseptual, model dan penelitian ini menggambarkan hubungan antara pengalaman subjektif individu dengan persepsi mereka terhadap kinerja entitas. Di satu sisi, pengalaman ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti pemahaman agama, investasi spiritual, dan nilai pribadi. Di sisi lain, faktor eksternal seperti budaya organisasi, tekanan pemangku kepentingan, dan struktur regulasi yang membentuk makna tersebut. Fenomenologi mungkin semua dimensi ini ditangkap dan ditafsirkan secara mendalam melalui teknik wawancara mendalam dan observasi. Kerangka ini mengadopsi konsep yaitu lived experience dari Hensel fenomenologi dan being in the world dari Hendrik hermeneutik untuk menjelaskan bagaimana pelaku akuntansi menavigasi nilai-nilai spiritual dan profesional dalam keseharian mereka. Model konseptual ini selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam perancangan instrumen peneliti, pengumpulan data kualitatif, dan proses interpretasi hasil penelitian. Dengan menggunakan fenomenologi, penelitian diharapkan dapat mengungkapkan lapisan-lapisan makna yang lebih dalam terkait kinerja akuntansi dan pelaporannya dalam konteks sosial keagamaan, khususnya dalam entitas berbasis syariah seperti teks. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama metode penelitian fenomenologi, yang kedua teknik pengumpulan data fenomenologi, yang ketiga analisis data fenomenologi, yang keempat textual and structural description dan konsistensi dalam fenomenologi. Next. Metode penelitian fenomenologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi sebagai dasar untuk mengeksplorasi pengalaman subjektif para pelaku akuntansi keuangan dalam memakai kinerja keuangan, sosial, dan syariah. Fenomenologi dipilih karena fokusnya pada pemahaman makna yang tidak dialami secara langsung oleh individu dalam konteks sosial dan profesional tertentu. Pendekatan ini
ini relevan untuk menggali fenomena sosial akuntansi yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan kata kuantitatif. Selanjutnya, teknik pengumpulan data fenomenologi. Dalam penelitian fenomenologi, teknik pengumpulan data yang paling umum digunakan adalah wawancara mendalam. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman subjektif partisipan dalam konteks kehidupannya sehari-hari tanpa dibatasi oleh kerangka kuantitatif yang rigid. Melalui wawancara ini, peneliti berupaya menangkap deskripsi mendalam mengenai persepsi, keyakinan, dan nilai-nilai yang membentuk makna dari pengalaman yang dialami partisipan. Jenis wawancara yang digunakan dalam pendekatan ini adalah wawancara semi-terstruktur. Struktur wawancara disusun secara fleksibel untuk memungkinkan partisipan menjawab dengan narasi terbuka, tetapi tetap diarahkan oleh fokus penelitian. Teknik ini memungkinkan terjadinya interaksi, refleksi, dan mendalam antara peneliti dan narasumber. Untuk mendukung validitas dan keuntungan data, wawancara direkam secara audio dengan bertujuan partisipan dan ditranskripsi verbatim. Transkripsi ini menjadi bahan utama dalam proses analisis data fenomenologis. Selain itu, peneliti mencatat ekspresi non-verbal, intonasi, dan konteks sosial saat wawancara dilakukan sebagai bagian dari refleksi fenomenologi terhadap pengalaman dan yang dituturkan. Selain wawancara, observasi partisipatif juga digunakan sebagai teknik pelengkapan. Observasi dilakukan dalam lingkungan kerja atau ruang sosial, tempat partisipan melakukan praktik pelaporan dan pengembalian keputusan keuangan. Observasi ini memberikan pemahaman yang lebih kontekstual dan memperkaya narasi yang diperoleh oleh wawancara. Teknik dokumentasi juga dimanfaatkan sebagai sumber data tambahan. Dokumen-dokumen seperti laporan keuangan, laporan SCR, panduan akuntansi syariah, dan catatan netulensi rapat dianalisis untuk memahami konteks objektif dari praktik yang diteliti. Dokumen ini membantu triangulasi data untuk mendukung analisis makna yang mendalam atas narasi partisipan. Pemilihan partisipan dilakukan secara persuasif, yaitu mereka yang memiliki pengalaman langsung dengan fenomena yang diteliti, seperti manajer keuangan syariah, auditor, pengelola, dan sosial dan pelaporan keuangan lembaga keagamaan. Next. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data fenomenologi. Analisis data dalam pendekatan fenomenologi dimulai dengan proses transkripsi verbatim dari wawancara mendalam yang telah dilakukan transkripsi untuk menjadi dasar utama dalam proses pengelolaan makna dan interpretasi. Langkah kedua adalah melakukan identifikasi dan ekstraksi meaning units untuk unit makna atau unit makna. Unit ini merupakan potongan narasi atau ekspresi yang mengandung makna signifikan terhadap fenomena yang sedang dikaji. Proses ini disebut horizontalisation, di mana semua pertanyaan diperlakukan dengan bobot yang sama sebelum diklasifikasikan lebih lanjut. Setelah unit-unit makna dikumpulkan, peneliti mengelompokkan menjadi tema-tema utama. Tema ini disusun berdasarkan kesamaan makna, pengalaman, atau pola tertentu yang berluang dalam narasi partisipan. Misalnya, dalam peneliti akuntansi syariah, tema yang memungkinkan muncul adalah pelaporan sebagai ibadah. Langkah selanjutnya adalah menafsirkan tema-tema tersebut ke dalam narasi interpretatif. Peneliti menggunakan refleksi mendalam dan konseptualisasi sosial untuk memahami bagaimana pengalaman tersebut membentuk makna dalam dunia partisipan. Next. Selanjutnya, textual and structural description dan stances dalam fenomenologi. Dalam metode fenomenologi, proses deskripsi tekstual merupakan tahapan awal dalam menyampaikan hasil analisis pengalaman preskripsian. Deskripsi ini menyajikan apa yang dialami oleh partisipan secara literal berdasarkan narasi mereka.
Setelah penyusunan deskripsi tekstual, langkah berikutnya adalah membangun deskripsi struktural. Pada tahapan ini, penelitian menggambarkan bagaimana pengalaman ini terbentuk dalam kesadaran individu. Melalui konteks waktu, ruangan, interaksi sosial, dan keyakinan personal. Deskripsi tekstual dan struktur kemudian digabungkan dalam tahap synthesis of meaning and actions. Tujuan dari sintesis ini adalah membangun pemahaman esensial terhadap fenomena yang diteliti, bukan sekedar kumpulan pengalaman individu. Next. Itu saja presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.